Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Erniwati kembali hadir menyapa Anda dalam tayangan seputar Parepare Peduli. Kapolres Parepare minta agar anggota kepolisian jadikan Maulid sebagai pedoman bertugas. Lomba hias bura meriahkan Maulid di Polres Parepare. Institut Teknologi Habibie siap terima mahasiswa baru. Pemirsa, Kapolres Parepare meminta agar anggota kepolisian Parepare menjadikan Maulid Nabi Muhammad sebagai bentuk penghayatan dan pemahaman terhadap sikap dan perilaku yang pernah dilakukan Nabi dalam memimpin. Maulid Nabi besar Muhammad SAW berlangsung hikmat di Barugai Polres Parepare pada hari Senin lalu. Kapolres Parepare, yakni Alan Gerit Abbas, menyampaikan kepada seluruh anggota polisi yang hadir untuk senantiasa menjadikan Maulid Nabi sebagai bentuk penghayatan dan pemahaman terhadap sikap dan perilaku yang pernah dilakukan Nabi dalam memimpin, agar bisa menjadi acuan dalam melaksanakan tugas di lapangan maupun di kantor. Atau pemimpin umat adalah orang yang memiliki sifat-sifat besar, adalah orang yang memiliki keteladanan bagi kita semua. Tidak gampang seseorang itu ditunjuk sebagai seorang nabi atau pemimpin umat. Kalau gampang, kita semua tentunya bisa. Selain itu, Kapolres juga menyatakan apresiasinya terhadap panitia penyelenggara yang sudah berupaya keras untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan berharap agar jajaran Polres Parepare senantiasa memiliki semangat penuh dalam pengabdiannya terhadap masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Purnawirawan Polri Parepare, yakni Haji Syamsu Alam, Kementerian Agama Parepare, Ketua Bayangkari beserta anggota, serta para pejabat dan perwira Polres Parepare. Dalam kesempatan itu, Ustadz Hasar Aswadi yang bertugas menyampaikan hikmah Maulid mengatakan agar Polri senantiasa bersikap profesional dalam menjalankan tugas di masyarakat. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan tayangan seputar Parepare Peduli. Kita menuju ke informasi selanjutnya terkait lomba hias bura yang merupakan ajang silaturahmi dan partisipasi dari para pejabat Polres Parepare untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Lomba hias bura turut meriahkan peringatan Maulid yang dilaksanakan di Barugai Polres Parepare pada Senin lalu. Dalam acara tersebut, berbagai bentuk hiasan mewarnai batang pisang yang menjadi budaya bagi umat Islam saat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1437 Hijriah. Dalam acara tersebut, Ibu Ketua Bayangkari didampingi Wakil Ketua Bayangkari yakni Haja Jasmia,
terlihat ketat dalam melakukan penilaian terhadap bura yang sudah dihias dengan berbagai macam jenis makanan dan pernak-pernik oleh masing-masing pembuat bura tersebut. Ibu Wakil Ketua Bayangkari yang bertugas mengumumkan hasil penilaian mengatakan bahwa acara lomba hias ini merupakan ajang silaturahmi dan partisipasi dari para pejabat Polres Parepare untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Suasana kembali meriah saat pengumuman pemenang lomba hias yang dimenangkan oleh Polsek Soreang. Acara ditutup dengan pemberian hadiah kepada para pemenang oleh Kapolres Parepare bersama Ketua Bayangkari. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Kepala Bapeda Kota Parepare, Haji Sahrial Jafar, dalam dialog interaktif di Radio Peduli Parepare beberapa waktu yang lalu mengatakan pembangunan kampus ITH menjadi prioritas program kerja untuk pemerintah Kota Parepare. Pembangunan kampus Institut Teknologi Habibie menjadi prioritas program kerja pemerintah Kota Parepare. Hal ini disampaikan Kepala Bapeda Kota Parepare, yakni Haji Sahrial Jafar, yang ditemui usai dialog interaktif di Radio Peduli Parepare beberapa waktu lalu. Sahrial mengatakan, rancangan bangunan kampus ITH telah disiapkan, termasuk pembebasan lahan sudah memiliki anggaran. Sementara itu, penerimaan mahasiswa juga sudah bisa dilakukan karena ruang perkuliahan sementara bisa diselenggarakan di gedung pinjaman milik Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare. Telah tersedia 11 ruangan dengan rincian 6 ruangan untuk perkuliahan dan 5 ruangan untuk administrasi dan rektorat. Begitupun dengan Gedung Pemuda juga telah dianggarkan sambil menunggu rampungnya pembangunan kampus di Lemoe, Kecamatan Bajukiki, yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan. ITH ini secara perencanaan itu saya yakinnya bahwa itu pasti akan menerima mahasiswa di 2015 karena semua peralatan, semua infrastruktur sudah ada. Jadi tanahnya lahannya sudah ditandatangan, sudah disetujui oleh Bapak Gubernur. Kemudian pembebasan lahannya juga sudah dianggarkan. Kemudian ruang kuliah sementara yang kita akan pakai adalah BKDD itu juga sudah tersedia 11 ruangan. Jadi kalau 6 ruangan untuk kuliah dari 6 jurusan, ada 5 ruangan untuk administrasi dan rektorat dan mungkin ruang dosen. Kemudian Gedung Pemuda juga kita siapkan. Sudah 2 tahun kita anggarkan. Untuk perkembangan selanjutnya. Nanti kalau gedungnya sudah jadi ITH itu secara keseluruhan akan dipindahkan ke Lemoe sana. Sebelumnya, pemerintah Kota Parepare telah menyerahkan dokumen kelengkapan untuk penerbitan izin operasional Institut Teknologi B.J. Habibie Parepare kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dokumen tersebut diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustafa Mapangara, di kantor Kemenristek Dikti Jakarta pada Selasa 5 Januari lalu. Dokumen tersebut diterima oleh Biro Hukum dan Kepegawaian Kemenristek Dikti yang diwakili Salhipni. Salah satu dokumen yang diserahkan pada kesempatan tersebut adalah surat pernyataan Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, tentang kesediaan menyelesaikan sertifikat lahan ITH di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bajukiki.
Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tayangan seputar Parepare Peduli. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini, Anda bisa mengunjungi kami di www.pareparekota.go.id. Akhir kata, saya Erniwati mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.